Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tercatat baru 6 orang yang join ya. Nanti teman-temannya semoga bisa segera menyusul. Langsung kita mulai saja. Pekan yang lalu mohon maaf, ternyata Ustazah salah ngupload untuk yang soalnya ya. Kemarin kan soalnya ada yang keliru. Jadi yang terupload itu kok cuma 6 gitu. Ternyata Ustazah salah mengupload. Jadi untuk soalnya nanti bisa dikerjakan lagi. Ustazah buka, silahkan di pertemuan 7 nanti dibuka kembali. Nah, di soal itu ada tipe-tipe soal yang nantinya akan diujikan di PTS. Jadi nanti waktu PTS kalian tidak hanya mengerjakan bentuk soal pilihan ganda dan IC ya, tapi di situ juga ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda tunggal, pilihan ganda majemuk. Artinya satu soal itu ada beberapa jawaban gitu ya, ada 2 atau 3 jawaban. Kemudian ada soal menjodohkan dan ada soal IC. Nah, biar kalian tidak bingung waktu PTS. Nah, ini Ustazah berikan soal yang serupa atau setipe dengan yang ada di PTS nanti. Itu nanti setelah ini setelah Ustazah selesai presentasi, kalian silahkan nanti bisa mengerjakan gitu ya. Nanti malam atau kapan terserah itu tidak ada batas waktunya ya. Ada batas waktunya sampai akhir Februari. Jadi kalian bisa mengerjakan sampai akhir Februari. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan kita mengenai dinamika litosfer. Kemarin kita sudah bicara tentang proses endogenik ya, yang di slow movement dan sudden movement. Slow movement atau diatropisme ini sudah selesai kita bahas. Kemudian untuk yang sudden movement atau pergerakan yang tiba-tiba, ada 2 ya, vulkanisme dan earthquake atau gempa atau seisme. Nah, untuk vulkanisme sudah selesai juga di pekan yang lalu-lalu. Nah, untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang earthquake atau seisme atau gempa bumi. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah gempa bumi ya. Di negara kita beberapa akhir ini atau kemarin baru saja ada berita tentang gempa bumi ya. Bahkan 2 hari yang lalu ada berita gempa bumi yang terjadi di Selat Sunda dan gempanya gempa doublet. Gempa doublet itu gempa yang terjadi secara bersamaan dengan epicenter yang berbeda gitu. Jadi sumber gempanya beda dan terjadi hampir bersamaan, selisih 12 menit gitu ya, dan itu di tempat yang berdekatan di Selat Sunda dan tidak menimbulkan tsunami atau tidak berpotensi tsunami. Nah, itu kemudian beberapa pekan yang lalu mungkin di Sulawesi juga ada gempa gitu ya, di Majene itu ada gempa yang lumayan besar gitu ya, yang magnitudonya itu lumayan besar. Nah, sebenarnya apa sih itu gempa? Atau bahasa ilmiahnya namanya seisme ya, atau bahasa Inggrisnya earthquake gitu ya. Seisme atau gempa atau earthquake itu adalah getaran pada permukaan bumi gitu ya. Jadi di semester yang lalu kita sudah belajar bahwa bumi kita yang paling luar itu terdiri dari lempeng-lempeng tektonik yang senantiasa bergerak ya. Pergerakannya disebabkan oleh arus konveksi yang ada di dalam mantel bumi. Nah, arus konveksi ini menyebabkan pergerakan lempeng. Nah, pergerakan lempeng yang terjadi ini tidak terus-menerus mulus gitu ya. Jadi pergerakannya tidak terus-menerus mulus. Ada beberapa kala, ada beberapa waktu gerak lempeng ini terhambat ya. Nah, karena hambatan makin lama gaya yang seharusnya dia terlepaskan ini dihambat gitu ya, dihambat. Kemudian suatu saat ketika sudah tidak mampu lagi mencapai titik jenuhnya atau sudah tidak mampu lagi menampung hambatan ini, maka kemudian terlepaskan. Nah, pada waktu melepaskan energi ini menimbulkan getaran yang ada di permukaan bumi. Nah, ini dinamakan
gempa bumi atau seisme atau earthquake. Ini ya. Dan kalau dibentangkan gitu ya, permukaan bumi ini kalau dibentangkan dan dilihat berdasarkan lempeng buminya, ternyata seperti ini gitu ya. Buminya itu retak-retak. Jadi tidak satu kesatuan gitu ya, tapi retak-retak dan terdiri dari beberapa lempeng-lempeng. Nah, yang hitam-hitam ini namanya plate boundary atau batas lempeng. Misalnya ini lempeng Karibian atau Caribbean Plate. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada lempeng Amerika Utara, ada lempeng Amerika Selatan. Mohon maaf ini. Kemudian ada lempeng Nazca, ada lempeng Pasifik, ada lempeng Australia, ada lempeng Eurasia. Sampai sini ya. Ini karena buminya bumi kita itu kan globe, kalau dibentangkan ya seolah-olah ini terpisah, padahal sebenarnya ini nyambung jadi satu ya. Ini di sini. Jadi lempeng Eurasia ini yang merupakan salah satu lempeng yang paling besar. Kemudian ada lempeng Arabia, ada lempeng Afrika. Lempeng Arabia di sini, ini lempeng Afrika yang besar. Kemudian ada lempeng India. Nah, terus bersama dengan lempeng Australia, ini juga ada lempeng Indo-Australia ya yang ada di sini. Nah, masing-masing ini tadi ya dia bergerak gitu ya. Jadi apa penyebab gempa bumi dan bagaimana mereka terjadi. Nah, tadi konsep mekanisme terjadinya gempa sudah Ustazah jelaskan di awal yang tadi ya, karena adanya pergerakan lempeng, kemudian pergerakan lempeng ini terhambat yang akhirnya menyebabkan suatu saat energinya terlepas dan akhirnya menimbulkan getaran di permukaan bumi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kenapa kemudian bumi bergetar ketika terjadi gempa bumi? Gitu. Ya, tentu saja gitu ya. Jadi karena misalnya ini ya, ini wilayah subduksi. Ya, wilayah subduksi itu adalah wilayah di mana lempeng lempeng samudra ini bergerak menunjam ke bawahnya lempeng benua. Nah, ini terjadi secara terus-menerus ya. Jadi ini bergerak ke sini terus gitu ya. Kalau misalnya di daerah kita ya, itu selatan Jawa itu kan ada lempeng samudra Indo-Australia. Nah, dia bergerak terus ke arah utara menunjam ke bawahnya lempeng benua Eurasia. Bergeraknya kurang lebih 7 cm per tahun ya, kurang lebih. Nah, itu harus 7 cm per tahun terus gitu ya bergeraknya. Tapi suatu saat tidak 7 cm, tapi dia mandek gitu ya, karena satu dan lain hal ya, karena pergerakan di sini terhambat. Nah, maka suatu saat dia kemudian terlepas gitu, energinya terlepas. Nah, hasil dari energi yang seharusnya dia memasukkan 7 cm ke utara tadi, karena terhambat, kemudian suatu saat dia terlepas dan akhirnya mengguncang permukaan bumi yang ada di sini. Nah, seperti itu terjadinya gempa. Nah, kemudian kalau kalian mendengar berita tentang gempa gitu ya, pasti ada istilah yang namanya epicenter dan hipocentrum. Epicenternya di mana, hipocentrumnya di mana. Nah, epicenter itu adalah titik di permukaan bumi tempat terjadinya gempa. Ya, epicenter itu titik di permukaan bumi tempat terjadinya gempa. Jadi lokasinya di mana sih? Epicenternya di mana sih? Oh, di sini. Ya, jadi pas di permukaan bumi. Nah, kalau hipocentrum adalah titik di bawah permukaan bumi tempat terjadinya gempa atau tempat terjadinya gerakan lempeng, yaitu yang di sini. Paham ya? Jadi hipocentrum itu yang ada di bagian dalam permukaan bumi, kalau epicenter dia yang ada di permukaan. Nah, kemudian kedalaman ya dari permukaan ke tempat terjadinya gerakan lempeng itu berapa gitu ya. Biasanya kalau gempa dangkal itu kedalamannya kurang dari 10 km. Nah, ini dari ini ke sini itu 10 km. Oh, lokasi retaknya itu ada di sini. Nah, lokasi retak yang menimbulkan getaran di permukaan itu ada di sini. Nah, ini dinamakan kedalaman gempa. Ya, jelas ya. Selanjutnya, nah kemudian bagaimana cara mengukur gempa, gitu ya?
Untuk mengukur gempa, kita menggunakan sebuah alat dinamakan seismograf. Nah, seismograf itu bentuknya seperti ini ya, kayak tabung gitu, dan ini ada kertasnya. Kemudian nanti setiap getaran yang dirasakan atau yang terdeteksi oleh alat ini, maka di sini ada jarum yang kemudian nanti akan menggambarkan besarnya getaran yang ada gitu ya. Jadi misalnya kalau ada truk lewat ini bergerak gitu ya, tapi gerakannya tidak seperti kalau kalau terjadi gempa. Nah, itu beda. Nanti ahlinya bisa mendeteksi oh ini gerakan truk lewat atau gerakan lempeng bumi yang bergerak. Gitu. Nah, seismograf ini dilengkapi tadi ya, ini ada kertasnya yang digulung. Jadi kalau kalian melihat meja kasir yang ada alat yang buat struk itu ya, itu kan kertas bentuknya bulatan gitu, terus nanti dia jalan terus gitu ya, berapa ininya. Nah, ini hampir sama prinsipnya dengan alat yang ada di situ. Nah, ini rekaman yang tertulis di sini ini dinamakan seismogram ya. Jadi beda ya. Kalau alatnya dinamakan seismograf, kemudian hasilnya atau kertasnya ini, hasil deteksinya ini dinamakan seismogram. Nah, seismogram ini diletakkan di mana? Nah, seismogram ini diletakkan di tempat-tempat yang berpotensi terjadi gempa. Nah, kalau kita lihat ya, di sebelah ini ada petanya. Nah, ini adalah peta sebaran seismogram yang dipasang oleh BMKG. BMKG itu apa? BMKG itu Badan Meteorologi dan Geofisika. Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, BMKG kemudian dia memasang seismogram, bentuknya dibuat kayak rumah-rumah kecil gitu ya. Di situ namanya rumah seismograf, kemudian dipasang di tempat-tempat yang berpotensi terjadi gempa. Nah, kalau kita lihat petanya, ya pemasangannya itu ternyata tidak di semua wilayah gitu ya. Kalau kita lihat, kalau dari sisi luasan, Kalimantan itu kan pulau yang paling luas ya. Tapi ternyata pemasangan seismogram di situ tidak banyak bandingkan dengan yang di Jawa atau di Sumatera atau di Maluku, Sulawesi. Ini pemasangannya sangat banyak gitu ya. Hampir di setiap pulau, permukaan pulau ini dipasang. Bahkan di Jawa hampir di semua permukaan Pulau Jawa ini terpasang gitu ya. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa seismogram ini dipasangnya tuh di sini, di Kalimantan ini bahkan cuma beberapa lokasi saja. Ada yang tahu? Silakan bisa menjawab. Ini siapa ini? Salah satu. Ini ada 17 orang yang join, silakan bisa menjawab. Atau mau ditunjuk ini? Siapa ya? Mas Haidar Ahmad yang tadi pertama kali masuk. Haidar Ahmad, ada nggak? Ada, Us. Ya, silahkan. Kenapa pemasangan seismografnya tidak sama gitu ya, di semua lokasi di Indonesia tidak sama? Kenapa kira-kira? Haidar ada nggak sih? Dibuka mic-nya. Oh, mic-nya dibuka, bukan? Ya, silakan. Ini sudah mandi atau belum ini? Sudah, Us. Ya. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa pemasangan? Karena di Jawa banyak gunung berapi yang aktif. Kali, Us. Kurang tahu, Us. Ya. Mendekati benar ya, di Jawa banyak gunung api yang aktif. Nah, nanti kita lihat dulu sumber gempanya apa. Nah, sumber gempanya, gempa itu dari mana sih? Bisa terjadi gempa itu dari mana saja, ya.
Nah, salah satunya memang sumber gempa itu adalah aktivitas dari vulkanisme atau aktivitas dari gunung api. Nah, tapi tidak cuma itu saja ternyata. Nah, nanti Ustazah jelaskan di penjelasan yang selanjutnya. Nah, jadi kenapa ini dipasangnya tidak merata, tidak sama di semua lokasi? Karena kalau yang ini dia mengacu tadi ya benar gunung api gitu ya. Sebaran dari gunung api itu ada di sini sepanjang sini. Nah, kenapa cuma di sini? Kenapa di sepanjang ini? Karena ini adalah daerah pertemuan dua lempeng, ya, daerah subduksi atau pertemuan dua lempeng yang menyebabkan adanya potensi gempa atau sumber gempa. Ya. Ini tadi kan lempeng Indo-Australia, kemudian yang ini adalah lempeng Eurasia. Ini ada pertemuan dua lempeng, ini ada garisnya, ya. Di sini pertemuannya itu di sini, dan di sebelah sini ada lempeng Pasifik. Nah, lempeng Indo-Australia dia menunjam ke atas, ya, menunjam di bawahnya lempeng Eurasia, kemudian lempeng Pasifik juga dia mendesak lempeng Eurasia. Nah, sehingga di sini sepanjang jalur sini ini adalah zona subduksi. Zona subduksi itu adalah zona di mana satu zona yang daerah pertemuannya itu terdapat titik-titik potensi gempa atau sumber gempa. Di sini ada sumber gempa banyak sekali, ya. Kemudian yang kedua, di sini terdapat zona gunung api, ya. Di sepanjang sini terdapat zona gunung apinya. Nah, karena gempa itu salah satu sumbernya adalah gerakan lempeng, ya, atau nanti disebut juga dengan gempa tektonik, dan juga gempa itu juga bersumber dari aktivitas gunung api, nanti disebut gempa vulkanik. Nah, maka yang banyak dipasang seismografnya itu daerah sini, daerah yang ada sumbernya. Nah, Kalimantan apa nggak pernah gempa? Ya pernah gitu ya. Kalimantan juga pernah gempa. Tapi potensi untuk gempa di Kalimantan itu lebih kecil daripada di pulau-pulau yang dia memang lokasinya dekat dengan daerah subduksi ini. Gitu. Nah, jadi ini Kalimantan ini satu-satunya pulau yang relatif aman. Relatif ya, kalau relatif itu tidak aman 100%, berarti ada potensi, cuman potensinya kecil. Jadi ini relatif aman dari yang dinamakan gempa. Jadi kalau misalnya di Jawa, misalnya ya dalam 10 tahun satu kali gempa misalnya. Kalau di Kalimantan 20 tahun baru satu kali gempa. Nah, ini contohnya. Ini tapi misal saja ya, ini tidak data yang sebenarnya. Itu. Jadi itu adalah alasan kenapa seismografnya tidak dipasang di semua tempat secara merata ya. Jadi dipasangnya hanya di wilayah-wilayah yang berpotensi terhadap gempa. Nah, potensinya di mana? Di daerah yang pertemuan dua lempeng atau jalur subduksi. Apakah hanya di jalur subduksi saja? Tidak. Pokoknya di setiap pertemuan lempeng, walaupun itu lempeng tadi ya, kalau ini kan ada lempeng. Nah, misalnya ini ya, ini ada lempeng India, kemudian ada lempeng Eurasia. Ini jalur pertemuan lempeng. Tapi ini bukan subduksi, ini kolisi. Sama-sama konvergen ya, pertemuan lempeng yang saling mendekat. Nah, tapi apakah di sini juga sumber gempa? Iya, sumber gempa. Kalian ingat beberapa tahun yang lalu ada gempa Nepal. Gempa Nepal ini juga dia korbannya banyak sekali. Nah, gempa Nepal ini disebabkan oleh aktivitas lempeng India yang dia bergerak ke arah lempeng Eurasia. Nah, ini padahal gerakannya adalah gerakan kolisi, bukan subduksi seperti yang ada di negara kita, tapi juga menimbulkan gempa. Jadi di setiap pertemuan lempeng itu pasti ada sumber gempanya. Jelas ya? Kemudian Ustazah baca di chat ya, di arus lempeng yang sama. Ini maksudnya apa? Ini yang tanya Mas Imtiaz Jundi. Ini boleh ditanyakan ulang, Mas Jundi? Ada orangnya kan ya? Pertanyaannya apa ini? Apa? Silakan bertanya. Ini Ustazah tidak bisa menjawab atau belum bisa menjawab karena belum jelas.
Mas Jundi, bisa diperjelas lagi ini pertanyaannya? Pertanyaan yang mana, Us? Yang di chat, kolom chat. Tadi itu menjawab yang Us tanyakan tadi, Us itu. Oh gitu, ya ya. Ya, oh gitu, tak kira nanya. Oke, itu ya. Sudah jelas, nanti kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan ulang. Kemudian selanjutnya, nah ini bagaimana ilmuwan-ilmuwan atau ahli-ahli kemudian mengukur gempa. Ya. Jadi seperti yang tadi, gempa itu diukur menggunakan sebuah alat yang dinamakan seismograf. Kemudian yang ini hasil rekamannya ini dinamakan seismogram. Kemudian untuk melihat atau membaca seismogram ini caranya bagaimana gitu ya. Nah, kalau dibentangkan ya seismogram ini kira-kira seperti ini nanti kalau dibentangkan hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang hampir lurus seperti ini tapi sebenarnya juga ada apa namanya kayak getaran gitu ya, kayak seperti ini tapi dia kecil sekali. Nah, sehingga dia garisnya hampir lurus. Nah, berarti ini bukan getaran yang atau bukan getaran yang nantinya akan menghasilkan gempa. Tapi kalau sudah mulai seperti ini, gitu ya, ini adalah getaran gempa. Nah, awal dari perubahan dari lurus menuju ke zigzag kayak gini, ini dinamakan gelombang pertama. Jadi ini rekaman dari gelombang pertama atau disebut juga dengan P wave. Ya, ini gelombang pertama yang muncul. Kemudian perubahan dari yang seperti ini kemudian jadi lebih besar lagi, ini dinamakan S wave atau gelombang kedua, ya, atau secondary wave. Ini S itu secondary wave, kalau P wave itu primary wave atau gelombang pertama. Ini gelombang pertama, gelombang kedua. Nah, kenapa harus diketahui mana gelombang pertama atau di mana gelombang pertama dan gelombang kedua? Karena gelombang pertama dan kedua ini penting untuk mengukur lokasi episentrumnya, gitu. Nah, jadi ini diperlukan untuk mengukur lokasi episentrumnya itu ada di mana. Nah, ini dinamakan keseluruhan ini dinamakan gelombang permukaan atau surface wave. Ya, gitu ya caranya ya. Jadi pengamat-pengamat atau ahli-ahli seismologi itu biasanya ini melihat kayak gini terus ya. Mungkin agak membosankan gitu ya. Ngelihat ini ada ini bergerak enggak, ininya sama enggak gitu, ada gelombang lagi enggak gitu. Nah, ini pekerjaannya, salah satu pekerjaan seismologi itu seperti itu. Nah, paham ya caranya ya, cara membacanya atau cara mengukurnya, paham? Kemudian, nah ini, bagaimana ahli-ahli kemudian menyatakan bahwa oh ini sedang terjadi gempa gitu ya, atau di manakah lokasi gempanya gitu ya. Jadi alat tadi seismograf tadi kan diletakkan di beberapa tempat gitu ya. Nah, kemudian caranya untuk mengetahui lokasinya pertama dari seismografnya. Jadi seismografnya itu selain dia memberikan data berupa tadi ya gelombang tadi, kapan datangnya gelombang pertama, kapan datangnya gelombang kedua, juga nanti dia bisa memberikan di manakah lokasi gempa terjadi. Nah, ini menggunakan triangulasi kayak gini. Ya, jadi minimal ada 3 seismograf yang ada di situ, kemudian hasil dari 3 seismograf ini kemudian ditriangulasikan. Nah, kemudian baru diketahui, oh di sini lokasi gempanya. Nah, ini perhitungannya tidak manual ya, tapi semuanya sudah computerized, sehingga langsung ketika ada gempa, jadi misalnya ada gempa di sini, semua seismograf itu mengukur gitu ya. Kemudian hasilnya nanti akan komputerisasi, langsung muncul, oh lokasinya ada di sini, kedalamannya sekian, episentrumnya di sini, hiposentrumnya kira-kira sekian, magnitudonya sekian gitu ya. Magnitudo itu adalah besaran untuk mengukur gempa. Ada skala Richter yang biasa kita gunakan, misalnya gempa Aceh itu gempanya 9 SR atau 9 skala Richter. Ada juga MMI. MMI itu biasanya satuan yang digunakan oleh USGS. USGS itu United Nations Survey and
Survey and Geology kalau nggak salah ya. Jadi itu lembaganya miliknya Amerika yang dia juga bisa mengukur misalnya kalau ada gempa di mana, nah mereka itu punya data gitu dan nanti akan disebarkan juga gitu ke semua negara. Oh di sini sedang terjadi gempa, gempanya sekian, ini pakai ukurannya MMI namanya. Tapi kalau yang di kita biasanya ukurannya pakai SR atau skala Richter. Atau juga kadang di koran-koran berita-berita itu juga menggunakan skala MMI. Itu skala yang biasanya kalau ada gempa itu kan lembaga-lembaga atau badan-badan ini mengeluarkan press release gitu ya, termasuk USGS itu juga langsung nanti akan mengeluarkan press release gempanya sekian MMI kayak gitu. Sama saja gitu ya untuk ukurannya. Bisa pakai skala Richter, bisa juga pakai SSI. Kemudian, bisakah ahli itu memprediksikan gempa? Jadi, gempa itu kapan terjadinya, itu tidak bisa diprediksi. Jadi, gempa 100 tahun lagi atau 5 tahun lagi itu tidak bisa diprediksi secara tepat kejadiannya, waktunya gitu ya. Tapi bisa diketahui wilayah mana yang berpotensi. Paham ya? Kalau kita lihat peta ini, nah ini kan daerah pertemuan lempeng. Nah dari sini kita bisa mengetahui wilayah-wilayah mana yang berpotensi akan terjadi gempa. Nah, dilihat saja daerah pertemuan lempengnya. Dan tidak cuma ini ya, kalau ini kan secara global dalam semua negara gitu ya. Tapi tiap-tiap negara, ya termasuk kita Indonesia, karena kita juga dilewati oleh jalur gempa atau kita punya sumber gempa yang sangat banyak, maka kita juga punya peta yang lebih detail nanti. Jadi di Sumatera itu lokasi gempanya atau sumber gempanya itu ada di mana saja, itu lebih detail bahkan gitu ya. Bahkan lempeng yang dipetakan itu tidak cuma pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia, enggak gitu ya. Jadi bahkan kita punya peta patahan. Jadi tiap-tiap negara itu punya peta patahan yang nantinya itu akan dijadikan acuan untuk mendeteksi di manakah potensi-potensi gempa, sumber gempa itu berada. Nah, sehingga nanti kita bisa mengupayakan upaya mitigasi. Nah, upaya mitigasi itu adalah upaya dalam rangka mengurangi resiko bencana. Gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk memprediksi kapan gempa terjadi itu tidak bisa gitu ya, hanya Allah yang tahu gitu ya. Kapan kita dikasih gempa itu hanya Allah yang tahu. Tapi kita bisa mengetahui potensi wilayah-wilayah mana saja yang sekiranya akan terjadi gempa. Oke. Ya. Kemudian ini tinggal 10 menit lagi, nanti kalau sudah selesai kita bisa join lagi ya. Jadi silakan join di link yang Ustazah sediakan di LMS. Untuk gempa ada pertanyaan? Ini sudah selesai untuk gempa ya. Kemudian tadi macam-macam gempa ya. Ada 4 di sini ya. 4 jenis gempa. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik ini adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik seperti yang Ustazah sebutkan tadi. Ya, jadi ketika ada pergerakan lempeng, kemudian ada gempa, ini dinamakan gempa tektonik. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini gempa yang terjadi akibat aktivitas vulkanisme. Jadi magma ketika mau keluar ke permukaan bumi itu menimbulkan getaran di permukaan bumi. Nah, getaran ini disebut dengan gempa vulkanik. Jadi kalau misalnya gunung api mau erupsi itu biasanya nanti ada ada seismografinya juga di sini ya, yang digunakan untuk mengukur gempa vulkanik. Nah, biasanya di sini nanti akan dirilis gitu ya beritanya telah terjadi gempa. Misalnya nih kalau magma mau ke atas gitu ya, terjadi gempa vulkanik dalam vulkanik dangkal kayak gitu di gunung ini bla 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 kayak gitu. Namanya gempa vulkanik. Kemudian ada gempa tumbukan ya, gempa eksplosif yang disebabkan karena tumbukan. Tumbukannya siapa? Tumbukan benda-benda angkasa yang masuk ke atmosfer bumi, yang sampai ke permukaan bumi. Misalnya ada beberapa meteor yang dia bisa masuk ke
atmosfer bumi, kemudian dia bisa menghantam sampai di permukaan bumi, menimbulkan membentuk kawah gitu ya. Nah, itu dari hantaman itu juga bisa menimbulkan gempa bumi. Nah, ini dinamakan gempa bumi tumbukan. Kemudian ada juga yang namanya gempa bumi runtuhan atau collapse earthquake. Nah, gempa bumi runtuhan ini disebabkan oleh aktivitas runtuhnya gua gitu ya. Jadi misalnya ada penambangan yang besar masif gitu ya, kemudian karena kolaps akhirnya atap guanya itu runtuh, nah sehingga menimbulkan getaran di permukaan bumi. Nah ini dinamakan gempa runtuhan. Atau juga aktivitas misalnya uji coba nuklir yang beberapa negara melakukan sebenarnya ya, beberapa negara dikuasa melakukan. Nah itu juga bisa menimbulkan runtuhan. Nah itu dinamakan gempa runtuhan. Nah itu ada 4 tipe gempa. Nah ini nanti salah satunya keluar di PTS ya, dicatat aja. Nanti contoh gempa ada ilustrasinya, kemudian di bawahnya yang termasuk gempa di atas, ilustrasi di atas termasuk gempa apa. Nah, contoh soalnya seperti itu. Kemudian berdasarkan kedalaman. Nah, jenis gempa berdasarkan kedalaman. Ada namanya shallow, gempa shallow itu 0 sampai 70 km kedalamannya. Kemudian gempa intermediate itu antara 70 sampai 300 km ya, kedalaman hiposentrumnya tadi. Kemudian ada gempa dalam. Ini kedalaman gempanya 300 sampai 700 km. Ya. Di buku paket atau di modul ada sedikit perbedaan tapi tidak apa-apa. Bisa menggunakan keduanya gitu ya. Kalau yang di sini cuma 3 saja ya, ada shallow 0 sampai 70 km, intermediate 70 sampai 300 km, kemudian gempa bumi dalam 300 sampai 700 km. Nah, ini kalau kalian ingin membaca lebih lanjut, silakan mengunjungi ini sumber yang tadi Ustazah gunakan untuk presentasi. Itu tentang gempa, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita beralih ke selanjutnya, ke materi selanjutnya, yaitu gaya eksogen. Berarti untuk gaya endogen sudah selesai ya pembahasannya. Kita sudah bahas tentang diatropisme, kemudian sudden movement. Sudden movement sudah sampai di seisma atau gempa bumi. Nah, sekarang yang baru dinamika lotosfer, kan tadi ada gaya endogen dan gaya eksogen. Sekarang kita masuk ke gaya eksogen. Nah, ini ya, gaya eksogen itu adalah gaya yang berasal dari luar dan dia sifatnya merusak. Nah, ada 4 macam proses eksogen yang nanti akan Ustazah bahas. Yang pertama adalah weathering. Weathering ini adalah pelapukan. Kemudian ada mass movement. Mass movement ini adalah gerakan massa batuan atau gerakan massa tanah. Kemudian ada erosion atau erosi, dan ada deposition atau sedimentasi atau pengendapan. Ya, jadi ada 4 gaya eksogen. Ada weathering atau perapukan, ada mass movement atau pergerakan massa batuan, ada erosion atau erosi, dan ada deposition atau sedimentasi atau pengendapan. Nah, sekarang kita bahas yang weathering atau pelapukan. Nah, sebelum ke pembahasan weathering secara lebih detail, apa sih bedanya antara pelapukan dan erosi? Ya, nanti kalau kalian bahas lebih lanjut akan ada semacam kebingungan gitu ya nih. Apa bedanya sih pelapukan sama erosi gitu ya. Jadi pelapukan itu pada prinsipnya yang dinamakan pelapukan itu adalah proses pecahnya batuan yang lebih besar menjadi serpihan kecil-kecil atau menjadi batuan yang lebih kecil. Gitu ya. Jadi pelapukan itu dia objeknya adalah batuan, kemudian dia pecah menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Nah, kenapa pecah? Karena ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya adalah angin, es, gravitasi, atau air. Nah,
penyebab dari adanya pecahnya batuan ini sama dengan penyebab adanya erosi. Ya, penyebabnya sama, yaitu karena angin, karena es, karena gravitasi, karena air. Nah, tapi kalau yang erosi itu adalah pergerakan dari batuan yang telah mengalami pelapukan. Jelas ya? Jadi kalau yang pelapukan itu batuan besar pecah jadi kecil, kalau yang erosi itu adalah batuan yang hasil dari pecahan pelapukan tadi, kemudian bergerak, itu dinamakan erosi. Nah, penyebabnya sama, jelas ya. Kemudian satu lagi. Nah, apa bedanya atau apa hubungannya antara pelapukan, erosi, dan deposisi? Ya, atau sedimentasi tadi ya. Yang pertama terjadi biasanya itu adalah pelapukan. Jadi batuan-batuan yang besar karena tenaga yang tadi ya, ada angin, ada air, ada es dan sebagainya, itu mengalami melapuk gitu ya, atau pelapukan, kemudian pecah menjadi material-material yang lebih kecil. Material yang sudah mengalami pelapukan ini kemudian dia pindah tempat atau tererosi atau dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini dinamakan erosi. Nah, kemudian material yang sudah mengalami pelapukan dan tererosi tadi, kemudian dia mengendap di cekungan pengendapan atau di salah satu tempat. Nah, ini dinamakan deposisi. Nah, jadi sebenarnya antara pelapukan, erosi, dan deposisi ini adalah satu proses ya, sebuah proses alam yang nantinya dia akan menghasilkan landform. Landform itu apa ya? Bentuk lahan yang bagus-bagus gitu, yang indah-indah. Nanti kita akan lihat bentuk lahannya seperti apa sih hasil dari pelapukan, erosi, dan deposisi ini. Gitu. Kemudian, terus kalau mass wasting itu seperti apa? Mass wasting itu kalau tadi erosi ini kan dia bergerak dari mana ke mana gitu ya. Kalau mass wasting itu pergerakannya secara massal. Ya, jadi pergerakannya banyak, kemudian dia biasanya menuruni lereng terjal ataupun lereng yang relatif landai. Tapi pergerakan masanya banyak atau massal dalam satu waktu. Gitu ya bedanya. Kita akan lanjutkan di Zoom setelah ini. Jadi silakan nanti kalian klik lagi yang ada di pertemuan 7 untuk mengikuti materi selanjutnya atau lanjutan materi yang ini. Itu ya, kita tutup dulu sementara.